Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, atas karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat. Jadi pada kesempatan ini, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai epistemologi doa dalam Islam. Nah, materi ini akan membahas bagaimana doa memahami dari sisi ilmu pengetahuan Islam, mulai dari pengertiannya, mulai dari urgensinya, dan berbagai konsep yang berkaitan dengan doa, hingga analisis doa dari berbagai sudut pandang. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya doa dalam kehidupan seseorang muslim. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai definisi epistemologi doa secara bahasa. Jadi, epistemologi itu berasal dari kata Yunani yaitu epistem atau yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi itu merupakan ilmu yang membahas tentang asal-usul, metode, dan kebenaran suatu pengetahuan, sedangkan epistemologi adalah kajian mengenai bagaimana doa dipahami sebagai suatu bentuk ibadah. Apa dasar-dasarnya dalam Al-Quran dan hadis, serta bagaimana doa memiliki nilai kebenaran dalam ajaran Islam. Jadi ruang lingkupnya meliputi hakikat doa, landasan syariat, syarat dan adab berdoa, hubungan antara doa dengan ikhtiar dan tawakal, serta pengaruh doa terhadap kehidupan spiritual dan juga psikologis dan juga sosial manusia. Jadi doa itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena merupakan inti dari ibadah dan menunjukkan ketergantungan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui doa itu seseorang memohon pertolongan, ampunan, petunjuk, serta mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Selain itu juga doa juga memberikan ketenangan hati dan meningkatkan keimanan. Macam-macam doa dapat berupa doa yang berasal dari Al-Quran tentunya, dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Jadi maupun doa yang diucapkan dengan bahasa sendiri selama isinya baik dan tidak bertentangan dengan syariat, nah itu boleh gitu. Dan adapun prosedur doa dimulai dengan memuji Allah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, menghadap kiblat jika memungkinkan, mengangkat kedua tangan dan berdoa dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, kemudian menutupnya kembali dengan sholawat dan hamdalah. Nah, pada slide ini terdapat 4 istilah yang sering dipelajari dalam kajian akidah. Pertama, mukjizat, yaitu peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi sebagai bukti kerasulan mereka. Contohnya Nabi Musa yang membelah Laut Merah. Lalu yang kedua karomah, yaitu keistimewaan yang Allah berikan kepada para wali sebagai bentuk kemuliaan dan juga bukan untuk menunjukkan kenabian. Ketiga yaitu adalah maunah yaitu pertolongan kepada Allah setiap orang yang beriman ketika menghadapi kesulitan atau musibah. Dan yang keempat adalah isti'anah, yaitu memohon pertolongan hanya kepada Allah dalam segala urusan, hingga ini sesuai dalam segala urusan. Nah, hal ini tuh sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat 5, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Selanjutnya adalah perbedaan antara ilmu hikmah dan kahanah. Jadi ilmu hikmah itu merupakan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, zikir, dan amalan-amalan yang dibenarkan dalam syariat. Nah, sedangkan kahanah itu adalah praktik atau perdukunan atau ramalan yang mengaku mengetahui perkara gaib melalui bantuan jin atau cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islamnya. Oleh karena itu, ilmu hikmah itu diperbolehkan selama sesuai syariat, sedangkan kahanah diharamkan karena mengandung unsur syirik dan dapat merusak akidah umat Islam. Nah, jika dilihat dari aspek teologis, doa itu merupakan bentuk ibadah yang menunjukkan keimanan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari aspek praktis,
Doa itu menjadikan bagian dari aktivitas sehari-hari, misalnya ketika sebelum belajar, bekerja, berpergian, maupun setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Sedangkan dari aspek psikologis, berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa orang yang rajin berdoa cenderung memiliki ketenangan batin atau lebih optimis, mampu mengendalikan stres, dan memiliki harapan yang lebih baik ketika menghadapi masalah kehidupan. Dilihat dari aspek sosiologis, doa mampu mempererat hubungan antar sesama, misalnya melalui doa bersama, saling mendoakan dan membangun rasa kepedulian dalam masyarakat. Tentunya dari aspek historis, doa itu telah menjadi bagian penting sejak zaman para nabi tentunya. Jadi dalam setiap perjuangan dakwah, para nabi selalu memohon pertolongan kepada Allah melalui berdoa. Ya, sementara itu dari studi empiris, banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa doa memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental juga. Jadi meningkatkan kualitas hidup spiritual, memperkuat harapan, dan membantu seseorang menghadapi tekanan hidup dengan lebih baik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa doa bukan hanya sekedar permohonan kepada Allah, tapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki dimensi teologis, psikologis, sosial, historis, dan praktis. Seorang muslim dianjurkan untuk selalu mengiringi doa dengan usaha dan tawakal, karena keduanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Nah, akhir kata, semoga kita semua dapat memahami hakikat doa dengan lebih baik serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.